Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ayyada diyafatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul waladi 'ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabah was-sibaha war-rimayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Tiada untai kata kalimat yang layak kita sanjungkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala melainkan ucapan puji syukur kehadirat kepadanya. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya tanpa diskriminasi, juga seluruh sahabatnya itu pun tanpa diskriminasi, seluruh keluarga dan seluruh sahabat semoga diberi limpahan curahan salawat salam kepada beliau-beliau alladzi kal anjumis zuhriyah, yang bagaikan bintang-bintang di langit yang senantiasa menerangi jagat raya ini, dan harapan sampai limpahnya kepada kita sebagai umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratus Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsa beserta Ibu Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, juga kesepuhan. Alhamdulillah dilihat terus, dipandang terus, apa betul ini yang sering ketemu sama saya di pengajian ya. Alhamdulillah, selamat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah teristimewa, Sohibul Bait Bapak Haji Endang dan beserta Ibu Hajah Sri Mulia, juga keluarga besar yang punya maksud menghitan putranya Bapak Rizal Maulana beserta Sani Mulyani Rukanda. Tak ketinggalan Sohibul Taksibil Allah, pembagi waktu penjaga acara. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, sebelum saya melanjutkan, kalau boleh bertanya, anaknya sudah dihitan belum? Sudah, alhamdulillah, selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Dua maksud yang disampaikan acara ini, pertama adalah halal bihalal, yang kedua tasyakur walimatul khitam. Bapak Ibu, berbicara tentang halal bihalal, sebetulnya saya sampai saat ini belum menemukan referensi halal bihalal itu dari mana. Tapi apakah itu salah? Jawabannya enggak. Kenapa itu tidak salah? Karena esensinya adalah silaturahim. Esensi daripada halal bihalal itu adalah silaturahim. Mungkin Pak Kiai maksudnya halalun bihalalin ya, kalimatnya ya. Itu belum pernah menemukan referensinya Pak. Tapi tidak apa-apa, karena isi daripada halal bihalal itu adalah silaturahim. Kemudian kita berbicara silaturahim ini, singkat saja, apa sih silaturahim dan apa keunggulan atau kelebihan silaturahim? Di dalam dua hadis saja isinya keuntungan bagi orang yang bersilaturahim. Pertama, dalam satu hadis Allah akan memberikan kelapangan rezeki, baik itu rizqul asbah atau rizqul arwah, rezeki yang bersifat materi atau rezeki yang bersifat rohani. Kemudian yang kedua, Allah akan memberi panjang usia. Nah, dalam masalah panjang usia, Pak Kiai Habibullah
Ada orang yang mengatakan, loh, kan ajal itu, usia itu sudah dipastikan. Bahkan di dalam ayat dikatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, itu tidak akan dipajukan dan tidak bisa dipundurkan. Tapi loh, dengan silaturahim ini bisa dipanjangkan usia. Betul. Pertama, panjang usia, ada panjang usia makna hakiki. Yang kedua, ada panjang usia makna majazi. Panjang usia makna hakiki dengan silaturahim ditambah dengan doa. Apabila usia bapak ibu dicatat 70 tahun, Allah merubah menjadi 100 atau berapa yang Allah kehendaki. Itu panjang usia makna hakiki. Pertanyaannya, bagaimana dengan ayat tadi? Di dalam ayat lain Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghapus apa yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz yang disebut qada. Karena ketentuan Allah itu ada yang disebut qada, yaitu ketentuan Allah yang baru dicatat di Lauhil Mahfuz yang belum terjadi. Kedua, keputusan Allah yang sudah terjadi disebutnya qadar. Jadi kedua-duanya keputusan Allah. Kalau qadar keputusan Allah yang sudah terjadi, nah itu yang tidak bisa akan dirubah karena sudah terjadi. Sedangkan keputusan Allah yang baru tercatat di Lauhil Mahfuz itu namanya qada. Yang tadi qadar ya, qadar yang masih di dalam catatan itu namanya qada. Nah, qada inilah yang masih bisa bergulir, bisa dirubah dan bisa ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja merubah, menghapus, dan bisa saja Allah menetapkan, tidak dirubah. Kenapa? Wa indahu ummul kitab. Di tangan hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah, ummul kitab, Lauhil Mahfuz dan segala catatannya. Itu kalau panjang usia makna hakiki. Sedangkan yang kedua, panjang usia makna majazi. Artinya panjang usia makna majazi, yang 50 udah 50 tidak ditambah. Demikian yang 60, yang 70 tidak ditambah. Akan tetapi dengan faedah silaturahim, Allah menambah kualitas usia. Yang 50 sama dengan yang 100 tahun kualitasnya. Nah, terlepas apakah makna hakiki atau makna majazi, lewat silaturahim ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi panjang usia. Amin. Baik secara kuantitas atau kualitas. Yang maknawi panjang usia itu panjang secara kualitas. Sedangkan makna hakiki panjang usia itu adalah secara kuantitas. Di dalam hadis yang kedua, fadilah silaturahim itu Allah akan memberikan hisaban nanti di yaumul kiamat dengan hisaban yang sangat ringan. Kemudian yang keempat, Allah memasukkan ke surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan halal bihalal ini yang isinya adalah silaturahim, Allah memberikan keuntungan kepada kita. Amin. Alhamdulillah, anak ini yang bernama siapa? Cep Aitar Arsalan Ibrahim Andara sudah selamat kitanya ya, sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian sekarang berbicara tentang kita, Pak. Singkat saja, Bu. Ini karena ada himbauan dari sekretaris Abah. Ya, gugus tugas. Ketuanya langsung Pak Wali Kota, sekretarisnya gugus tugas itu adalah beliau Al-Mukarram. Sebetulnya beliau meminta saya untuk datang ke pengajian ini udah 2-3 kali, tapi nggak kebetulan waktunya. Sekarang tanpa ada rencana yang panjang lewat Pak Haji Ujang, kebetulan waktunya, ya alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, berbicara tentang kita,
Khitan itu adalah merupakan salah satu sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam yang diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang harus diikuti oleh umat baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ayat yang dibaca tadi, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Lalu kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, kau harus mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim, jadi salah satu aturan agama yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang salah satunya adalah kita. Kalau di dalam ayat lain, ini surah Al-Baqarah, saya lupa nomor ayatnya, tadi dibacakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ini ayatnya. Dan ingatlah Muhammad, ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Ibrahim. Apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bikalimatin. Teks ayatnya bikalimatin. Di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud kalimatin itu adalah pertama awamir, yang kedua nawahi. Perintah, berapa perintah dan beberapa larangan. Kita singkat saja. Dalam perintah itu ada 9 perintah, yang kesemuanya 10 perintah, yang kesemuanya itu berkaitan dengan bersuci. Di antaranya diterangkan di dalam kitab fikih juga, di tafsir juga dijelaskan. Yang isi daripada perintah itu, perintah isi daripada kalimat adalah bersuci. Salah satunya adalah kita. Ini salah satunya adalah kita. Dan orang pertama yang melaksanakan khitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dapat perintah khitan itu dalam usia 80 tahun, Bu. Dina Yosua 80. Coba bayangkan, bisa kau mengenal apa? Yosua 80 tahun Nabi Ibrahim lebih pada dihitan. Mangkaning alat lagi sanes kompresor seperti ayeuna. Tidak ada alat bius, tidak ada. Usia 80 tahun, kemudian teu aya bius, bahkan alat sanes kompresor seperti ayeuna nyebatkeun bil kodum. Kodum itu adalah kampak yang terbuat dari batu. Kabayang ibu, kabayang? Alat naku kampak anu damel tina naon? Batu teu nganggo alat bius. Yosua 80 tahun, kabayang 80 terus siga kerewedan. Kada dipotong ku batu. Numawi dina ayatna pantas wa idzibta jeung caritakeun ku anjeun Muhammad ketika menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Tuhan Ibrahim menguji dengan hitan yang begitu berat. Tapi apakah Nabi Ibrahim mampu melaksanakan tugas yang berat ini? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim pun mampu melaksanakan tugas yang berat itu. Ini disebut Nabi Ibrahim teh kalebet kana ulul azmi teh. Kalebet kana ulul azmi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tos kita saat kedik lalakon Pak. Kemudian apa hikmah hitan? Hikmah hitan pertama, hikmah hitan dilihat dari aspek fikih. Yang kedua, hikmah hitan dilihat dari aspek medis. Yang ketiga, dilihat dari aspek biologis. Yang keempat, dilihat dari aspek tarbiyah, pendidikan. Hikmah hitan dilihat dari aspek fikih. Ini akan mempermudah bersuci. Ngagampangkeun nanti ngagampilkeun dina susuci Pak Ibu sadayana. Kenapa disebut itu memudahkan bersuci? Punten, dina alat vital pamangkeun teh aya disebat dakar.
Zakar itu terbagi tina 3 unsur. Unsur pertama kulfah, yang kedua hasyafah, yang ketiga qodib. Apa itu qodib? Qodib itu punten panjenengan gantarna begitu sanesnya. Kemudian hasyafah, apa itu hasyafah? Kalau di kereta api lokomotifnya. Yang ketiga kulfah, apa itu kulfah? Kulfah itu kocok yang menutupi hasyafah, anu sok dihitan. Nah, sedangkan mata tal kulfah itu termasuk daripada zahir badan, yang ketika melaksanakan ibadah harus suci yang ada di dalam kulfah itu. Sedangkan ibu bapak sadayana upami henteu dihitan, besar kemungkinan air kencing itu tidak bisa dibersihkan, jadi nyangkut di dalam kulfah itu. Sedangkan itu termasuk zahir yang harus suci. Maka dengan hikmah kita itu dipotong kulfahnya. Kalau laki-laki itu bisa mempermudah untuk melakukan bersuci. Itu pertama. Ini singkat saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kaum perempuan, kaum hawa? Sama, itu harus dihitan. Sama. Ada yang harus dihitan dari kaum ibu dulu anak-anaknya. Maaf saja, ini fikih bukan apa-apa. Anak vital perempuan itu namanya farji. Ada hasyafatul farji, kemudian ada yang disebut bidru. Aduh, ini bukan porno ya, bukan ya. Ya, bidru itu bini. Bagaikan seperti apa ya? Mana bidru itu ada kantongnya yang mengarah ke dalam. Kalau mengeluarkan air seni, maka si kantong itu akan menjadi air seni menyangkut di kantong itu. Dan itu termasuk wilayah zahir, wilayah luar yang wajib disucikan ketika kita mau sholat. Dan apabila tidak dilakukan hitan, itu susah untuk melakukan bersuci. Maka kaum hawa pun sunat dihitan, tapi caranya bukan dipotong, Pak. Cukup saja orang ibunya sama haji ya Pak ya, di berdua disebut aja biar nggak ngantong itunya, bidrunya, kelopak bidrunya. Jadi biar air seni ketika kencing lepas keluar. Itu sunat sama hukumnya. Laki-laki sunat dan perempuan juga sunat. Cuman ada perbedaan. Kalau laki-laki sunat iklan secara terang-terangan, tidak tertutup. Tapi kalau ibu-ibu harus bersembunyi, cukup ibunya saja dan faraji. Itu. Nah, ini hikmah hitan dari aspek apa? Fikih. Yang kedua, aspek apa? Hikmah hitan dilihat dari aspek medis. Ternyata di dalam hitan itu ada hikmah dari aspek kesehatan. Ahli medis dunia meneliti kenapa di negara yang mayoritas umat muslimin, walaupun teknologi di bidang medis itu jauh tertinggal oleh mereka, tapi penyebaran penyakit kanker kulit ini bisa terjadinya minimal, sangat rendah. Berbeda dengan negara-negara yang mayoritas non muslim, walaupun teknologi di bidang kesehatan itu sudah maju jauh, tapi banyak sekali di atas negara yang mayoritas umat muslimin tersebar penyakit kanker kulit. Diteliti kenapa? Oh, ternyata di dalam Islam itu ada syariat yang disebut khitan, dan hikmah daripada khitan itu bisa mencegah dan meminimalisir terjangkitnya penyakit kanker kulit. Itu yang pertama. Sehat Islam itu. Islam itu mengajarkan kesehatan, sehingga air seni pun, air kencing pun sejak kecil itu harus dibersihkan dengan lewat hitan dan bersuci. Makanya Islam itu harus dipelajari, Islam itu harus ditelaah dan diteliti. Jangan sampai Islam itu dipelintir. Islam dikesankan jorok, Islam dikesankan tidak apa, memperhatikan kesehatan. Padahal di dalam wabah corona saja terbukti Islam itu sangat ampuh syariatnya. Kenapa? Di Cina
ketika terjadi apa? Corona ya, awal terjadi corona di dunia, umat muslim tidak ada yang terserang dengan penyakit corona. Ternyata di dalam ajaran Islam ada ajaran berwudu 1 kali, 1 hari, 1 malam 5 kali. Dan dokter pun ternyata menganjurkan semua warganya harus rajin cuci tangan. Bagi umat Islam tidak harus ada lagi anjuran, sebetulnya udah ada. Sudah biasa di dalam Islam melaksanakan wudu minimal 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Itu Islam. Ada berkumur, ada istinsya, dan karena corona itu ada gejalanya bisa diantisipasi dengan banyak minum air hangat, kumur-kumur, dan istinsya itu menghirup air dengan hidung. Itu udah biasa di dalam Islam. Udah. Tinggal tambah sanitisernya saja dan sabunnya saja, itu tinggal ininya saja. Jadi Islam sangat memperhatikan kesehatan. Udah, yang ketiga, hikmah Islam apa? Khitan dilihat dari aspek biologis. Ini rahasia Pak Jenderal Mumun ini mah. Itu akan menambah apa? Selera tersendiri di kaum ibu. Artinya ada bedanya yang dilihat sama yang enggak dilihat. Tidak harus diperpanjang, itu rahasia kaum ibu. Yang keempat ini yang penting. Hikmah Islam dilihat dari aspek tarbiyah. Hikmah Islam dilihat dari aspek pendidikan. Hitam itu memiliki pendidikan terhadap anaknya. Kurang langsung banyak ketika Mas Rijal Maulana menyerahkan anaknya kepada dokter untuk dihitan. Kemudian dilakukan proses hitam. Ketika pisau yang sangat tajam mengena terhadap vulva si anak dan darah pun menetes. Ketika darah pertama menetes, seakan-akan orang tuanya berkata, "Nah, hidup ini bukanlah undian. Hidup ini bukanlah undian. Nah, jangan berharap meraih kesuksesan. Jangan berharap meraih kemenangan tanpa kau mau berjuang. Maka oleh karena itu berjuanglah wahai anakku. Dan perjuangan pun itu akan sia-sia kalau tidak mau berkorban. Maka berkorbanlah wahai anakku. Dengan syariat hitam ini, bukan bapak gak mengerti dan tidak merasakan rasa sakitmu, tapi ini adalah perintah Allah lewat Rasulnya, sunnah Rasulullah SAW, dan ini merupakan didikan. Bapak ini menitipkan kepadamu. Sekali lagi, hidup ini bukan undian. Jangan berharap dapat meraih kesuksesan. Jangan berharap dapat meraih kemenangan tanpa mau berjuang. Perjuangan penting itu akan sia-sia tanpa mau berkorban. Maka berkorbanlah wahai anakku. Kalau kau mau sukses di dalam kehidupan ini, sukses di bidang ekonomi, sukses di dalam perjuangan agama, sukses di dalam membangun negara, berjuanglah wahai anakku dan berkorbanlah wahai anakku. Kau harus berani berkorban. Korban harta, korban pemikiran, korban sekalipun harus meneteskan darah. Kau harus sanggup berjuang sekalipun harus meneteskan darah demi kesuksesan dan kemajuan. Baik dalam perjuangan agama, memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dan mempertahankannya. Ibu atas sukses merdeka, tinggal yang mempertahankan itu. Bakal lebih berat merebut kemerdekaan dan mempertahankan itu lebih berat. Maka ini musuhnya pamit kamu jelas postur tubuhnya, jelas senjatanya, akhirnya sulit. Mulai dirusak mentalnya bangsa Indonesia, dirusak akhlaknya, dirusak jiwa nasionalismenya, sehingga bangsa Indonesia tidak lagi cinta dengan negaranya, tidak lagi cinta dengan bangsanya, lebih berpihak terhadap asing, dan asing sudah berani sekarang. Di Indonesia, punten rupi-rupi, anu nyarikeun 70% ekonomi didominasi orang-orang penek, orang petek, orang pesek. 70%, 30% menganggap Indonesia pribumi Asia. Tapi masih kene adiknya seorang direktur dan pemilik
Podomoro berkata di Amerika menjelek-jelekan Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia diskriminasi terhadap mereka, padahal ekonomi 70% oleh mereka, orang masih sana. Bapak Haji Intan ini beruntung masih bisa mensejajarkan dengan mereka, tapi kebanyakan penduduk negeri ini terpinggirkan, tapi mereka masih berani mengatakan menjelek-jelekan Indonesia. Natuna, Ikirika, Kucina, Gus bubuh Aris Ambalat mah, Gus bubuh hari mana mah, Ambalat Sibadan Ligitan itu Gus, masya Allah Gus lepas tua kepada tangan mereka. Artinya kemerdekaan ini sulit untuk mempertahankan, tapi walau bagaimanapun ini harus dipertahankan. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan perlu perjuangan. Tumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, tumbuhkan. Dan perjuangan itu harus topang dengan pengorbanan. Maka harus berkorban. Harta, benda, pemikiran sekalipun harus meneteskan darah, wahai anakku, demi agama, demi negara, dan demi mempertahankan kemerdekaan. Hartosna eta. Bapak Rijal naon teh ngahitan anakna, ngahitan putrana, tetesan darah pertama, seakan-akan orang tuanya berkata seperti itu. Wahai anakku, hidup ini bukanlah undian. Jangan mengharap keberhasilan dan kesuksesan tanpa berjuang. Dan berjuang pun harus berani berkorban. Berkorbanlah wahai anakku, sekalipun harus mengorbankan nyawa. Itu harus apa? Dinahitan gaya etika, seribu sakadar naon, ngahitan hikmah nusari suatu. Tapi ada yang paling penting, hikmah dan pendidikan. Tos sudah banyak di video opat. Hiji hikmah di aspek fikih, kedua hikmah di aspek biologis, ketiga hikmah di aspek kesehatan, keempat hikmah di aspek pendidikan. Kemudian kewajiban orang tua itu apa? Punten Pak, upami nuju dikandung barangkali teh kedah seueur ayeuna ge sarangan ku ibuna teh aos-aosan, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat Allah. Itu harus untuk menanamkan nilai keagamaan. Kemudian ketika lahir dunia ketika kita dijelaskan tusannu fi sabihi wasmi hasan wa halqu sya'un wal adanu fil udun wa syattun lil unsa walil gulami dunal kasril idomi, santun dunal kasril idomi. Disunatkan ketika lahir disambut dengan kalimat azan. Kalimat azan ada cekil kadu telinga yang kiri sambut dengan qomat. Bukan mengajak mengadakan sholat pada saat itu, tapi menanamkan kalimat-kalimat Allah di pita pendengaran anak yang masih utuh, diisi pertama dengan kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, disuruh untuk melakukan sholat nanti kelak kalau sudah dewasa. Hayya 'alal falah, mari kita kejar kebahagiaan, keselamatan. Kemudian diakhiri dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita berburu, kita bersaing dengan syaitan untuk mengisi pita kaset pendengaran anak yang begitu masih murni. Isi dengan kalimat Allah. Demikian pula dengan qomat. Hari ketujuhnya tusannu fi sabihi wasmi hasan, kasih nama yang baik. Pasien namiru saya putra. Wahal kusyadrin, cukuran rambutna, ditimbang rambutna, kumaha sabaraha gramen, sabaraha gramen kayak kumaha disadakohkeun nilainya. Wal kusyadrin wal adanu wasyatul lil unsa walil gulami satani dunal kasril qadami. Akekahan we pami istri mah cerak hiji, pami sabaraha dua. Bari masakna motongna lah tulangna teh henteu diiris-iris di tengah-tengah tulang, tapi potongan tina ugel-ugelna. Tapaul eta, ieu tapaul teh aya contoh tina ajeuna. Ieu mah tapaul. Lamun sepuh mah ieu tulangna teh dipotongan di tengah-tengah teh supaya enggak pahit daging paham naon. Tulang. Pahit daging paham tulang itu hikmah tapaul masuk nang tapaul teh aya contoh ti Rasul. Dan memang khawari kuning ada. Dalam bagian dalam hubungan anak tulang menjadi naon. Cek budak badan budak itu tapalu namanya.
Lebih tekan dijeuneunan tanpa contoh. Terus, wah ada. Terus masaknya, kemudian pasakannya bumbunya manis-manis, nggak lada, nggak terlalu pahit, tapi agak manis sedikit. Itu pun tafahum, artinya berharap si anak ini punya budi pekerti, mau manis, budi murah, senyum marah, mai tebak ketut, langsung kawas anggap. Ya itu tujuan seperti itu. Nah itu pun adalah merupakan suatu proses untuk mendidik anak. Kemudian di dalam satu hadis dijelaskan hakul waladi ala walidihi, hak anak, kewajiban orang tuanya. Pertama, ayusina ismahu, tadi sudah beri nama yang baik. Yang kedua, wa yu'allimahumul kitabah, mendidik Al-Quran. Anak harus dididik Al-Quran. Usia dini, sekarang ada TK Al-Quran. Usia 3 tahun, 3 tahun setengah udah bisa dimasukkan untuk belajar Al-Quran. Harus dididik Al-Qurannya. Dan mendidik Al-Quran anak sampai sesuai dengan tahapan-tahapan berikutnya harus mencapai 4 tahap. Pertama harus dididik tilawah, bacaannya. Kemudian yang kedua tilawahnya harus tartil. Tartil itu harus sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Sedangkan yang ketiga harus dididik tak, yang ketiga adalah dididik untuk membaca terjemahan. Terjemah itu adalah ahli bahasa. Tapi belum cukup untuk menentukan hukum itu hanya dengan terjemah, belum cukup. Harus disertai dengan tak. Yang keempat adalah tafsir. Apa? Tafsir. Nah, haji tafsirnya. Ini sesuai dengan tahapan usia anak ini. Kewajiban orang tua mendidik anak. Pertama masukkan dulu ke TKA, kemudian ke TPA, dari TPA ke majelis taklim, ke pondok pesantren, supaya 4 tahap di dalam mendidik Al-Quran itu terpenuhi. Tilawah, membaca, tartil sesuai dengan tajwidnya, kemudian terjemah, tahu ahli bahasanya, kemudian tafsir, penjelasan untuk menentukan sesuatu hukum, ditunjang dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu adalah hak anak. Yang ketiga, anak harus dididik wasibah, berenang, dididik moyai, bisa dibutuhkan yang angkatan laut. Jadi orang tua tidak hanya wudu saja, anak harus dididik mampu berenang, sebab dibutuhkan ku agama, bisa diperlukan jadi angkatan laut, sudah siap memiliki apa? Skill dan kemampuan. Tapi kita mana lagi ada wajah mana menjadi makin sebelum budak tekur dididik mampu mengarungi gelombang pasang kehidupan yang bagaikan laut. Ya, mampu berenang mengarungi gelombang pasang kehidupan. Gelombang pasang kehidupan ini berat, Ibu. Gelombang ekonomi, gelombang persaingan, gelombang itu ini apa dan lain sebagainya. Itu harus mampu dididik, anak itu harus mampu mengarungi gelombang pasang itu. Itu mana yang kedua. Terakhir, warrimaya, anak harus dididik memanah. Dididik nembak. Nanti nama hanya kalau umat muslimin teh kudu nama empuk jeung daek naon? Nembak ku bantur dina perbangkit teh. Umat muslimin yang seharusnya menguasai ilmu menembak, ilmu memanah. Ayah perbangkit yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat dan izin bawa senjata, itu umat muslimin sedikit sekali. Tapi kasih selera naon? Umat muslimin, umat kafir, non muslim seserna yang mengingkari terhadap Islam. Aduh, namun tema terjadi sesuatu batur manusia senjata. Ayo berapa? Karena siap butuh. Tanya, maka sebetulnya orang tua berkewajiban melatih anaknya pandai menembak, pandai memanah. Bisa dibutuhkan yang mempertahankan kemerdekaan negara, dibutuhkan yang mempertahankan bahkan menyebarkan agama, dan mereka menolak bahkan dengan senjata, maka orang disiapkan kemampuan. Itu maksudnya. Dan ayat ini maknawi majaji nama
dilatih nemak teh maksudnya dia anak harus dididik supaya tepat sasaran di dalam mengambil keputusan, harus dididik mengambil ada tepat mengambil keputusan di dalam suatu permasalahan, tepat di dalam mengambil tindakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan permintaan dari Al-Mukarram, acara ini dianjurkan tidak lama, juga kerumunan masanya tidak lebih dari 100, waktunya tidak lama, tidak bijaksana kalau saya terlalu lama. Ya, mohon kepada Allah mudah-mudahan ini bermakna dan dapat kita petik hikmahnya. Amin. Nah itu saja. Wa'afu minkum. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama badai cepat berlalu, Ibu, Pak. Virus corona segera berlalu. Amin. Heboh, alabatan terjadi naon? Perang menakutkan sekali. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya itu Rubina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.